Halo, selamat sore. Jadi di video kali ini guys, saya akan menganalisa XAUSD untuk hari Senin tanggal 11 ya, kalau tidak salah ya. Jadi pada hari Jumat semalam guys, saya sudah memberikan informasi yang sangat baik menurut saya ya. Di situ saya sudah menyampaikan bahwasanya titik yang paling baik untuk melakukan buy adalah di 3377 sampai 3381. Dan kita bisa lihat guys ya, 3381 sampai dengan 3377 pas sekali guys ya. Jadi kalau kemarin yang ada melihat video saya ini ya dan melakukan order buy di 3377 sampai 3381 sudah pasti mendapatkan profit ya. Kalau dia beli dari 3380 saja sudah sebanyak 230 pips. Jadi cukup lumayan guys. Jadi ya, kembali lagi sebelum saya menganalisa, tolong di like video ini dan di subscribe untuk membantu saya dalam lebih semangat lagi memberikan analisa-analisa ya. Jadi bagaimana untuk hari Senin ini guys? Jadi kita lihat untuk hari Senin tidak ada news ya, tidak ada news yang bisa memberikan efek terhadap emas ini ya. Jadi kemungkinan besar harga masih akan sama ya, masih akan berada pada area sideways seperti ini di 3404 sampai pada 3380 ya. Jadi mungkin harga masih akan bergerak sama. Jadi rencana kita bagaimana ya? Rencananya kita ya tetap kita masih cari buy masih di area yang sama ya, yaitu di 3381 sampai 3377. Kemungkinan besar harga akan bergerak masih sama dengan pola yang ada di hari Jumat ya. Jadi dalam melakukan trading ya, sebenarnya sangat simpel. Kita tidak perlu untuk memakai terlalu banyak indikator yang jadinya malah nanti bikin kita pusing sendiri ya. Jadi dalam trading saya tidak pakai begitu banyak indikator ya. Saya paling cuma pakai Fibonacci untuk konfirmasi entry ya, dan juga yang paling utama adalah dari sisi fundamental. Jadi untuk saat ini kita sudah tahu, dan kalau yang lihat video-video saya sebelumnya, saya selalu bahas mengenai fundamental yang paling utama, karena menurut saya itu adalah merupakan fondasi yang paling penting ketika kita akan melakukan trading ya. Jadi secara fundamental gold itu masih baik sampai dengan hari ini. Jadi tidak ada penekanan terhadap gold, jadi kemungkinan besar ya gold juga tidak akan turun jauh guys ya. Jadi kalaupun turun ya paling sama seperti kemarin, cuman ada aksi profit taking ya. Kemarin kita juga profitnya juga cukup lumayan ya. Saya memberikan sinyal di sini ya, otomatis saya juga melakukan entry di sini ya. Coba kita lihat kemarin high-nya di sini. Oke ya, jadi potensialnya memang masih di angka sini ya guys ya untuk konfirmasi buy. Jadi kita masih bisa untuk melakukan entry di 3380 sampai pada 3377 ya, masih sama pergerakannya, masih sama ya. Jadi untuk menentukan trading paling utama adalah kita harus tahu dulu ya, market ini sedang trennya tren apa, apakah sedang uptrend ataupun downtrend ya. Jadi kalau memang sedang lagi uptrend ya, kita dianjurkan untuk jangan melawan tren. Tapi kalau saya selalu ambil kesempatan ya. Kalau memang saya rasa harga akan naik ya, saya posisi di sana. Jadi tapi kalau saya rasa harga sudah jenuh untuk kenaikan dan dimana akan terjadi pullback ya, saya akan entry sell di sana. Jadi naik saya dapat,
turun juga saya dapat. Maka itu saya menggunakan indikator Bollinger Band ini untuk membantu memantau apakah memang terjadi kejenuhan harga di situ, ya. Jadi selain daripada indikator ini, kita juga bisa lihat daripada konfirmasi-konfirmasi yang ada pada candle tersebut, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, begitu menyentuh upper band terjadi rejection, menyentuh upper band terjadi rejection. Memang ada yang tembus, ya, tapi sedikit banyak kalau kita lihat, ya, harga menyentuh turun, menyentuh turun, ya. Jadi ketika harga menyentuh turun dan harga menyentuh turun tidak sanggup ngebreak, berarti ini adalah menjadi area yang potensial untuk kita melakukan entry sell, ya. Bisa dilihat kalau yang ini harga di break, ya, harga di break karena dia mencari resisten di sini. Ya, di sini ada titik resisten, tidak sanggup di break sehingga harga turun kembali. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, ya, yang paling utama adalah kita harus mencari tahu dulu arah market ini akan kemana, ya, bisa dari laporan-laporan fundamental yang kita lihat, ya, dari kalender ekonomi, hasil irisnya bagaimana, prediksinya bagaimana, sehingga kita tahu, ya, apakah gold mengalami pelemahan atau penguatan. Setelah kita tahu hasilnya, kita akan tahu arah gold kemana, kita tinggal cari posisi, ya. Kalau memang gold mengalami pelemahan, kita tinggal cari di mana, ya, posisi yang bagus untuk melakukan sell, ya. Kalau sebaliknya gold semakin lagi baik-baiknya, di mana posisi kita untuk melakukan buy, ya. Buy uptrend maupun downtrend, ya, bagi saya dua-duanya, ya, sama saja, ya. Yang penting ada posisi di mana yang ideal untuk kita melakukan entry, ya. Jadi ada beberapa trader yang menyarankan untuk jangan counter trend ataupun tetap mencari buy. Memang benar, ya, memang benar. Tapi kalau saya, ya, saya selalu mencari dua kesempatan tersebut, ya, karena tidak ada harga yang naik terus, pasti akan terjadi koreksi, ya. Kita cari kesempatan di mana harga itu akan koreksi, ya. Salah satunya adalah dengan memakai indikator dan juga mencari titik resisten, ya. Jadi mungkin seperti itu saja, guys, ya. Jadi harga bagaimana untuk hari Senin, ya, mungkin akan begini-begini saja, guys, ya. Harga tidak akan kemana-mana menurut saya seperti itu, kecuali, ya, ada berita-berita yang bisa mempengaruhi gold ini. Tapi kalau kita lihat, ya, memang tidak ada berita-berita yang berpengaruh, ya, sehingga saya rasa harga memang akan bergerak di sideways seperti ini, ya. Mungkin itu saja, guys, ya, yang bisa saya sampaikan. Dan juga saya harap, ya, kita lebih ringan tangan sedikit untuk memberikan like dan subscribe-nya, supaya saya semakin semangat lagi untuk memberitakan informasi mengenai gold ini, arahnya akan kemana, posisi entry-nya di mana, sehingga bisa menjadi referensi kita bersama, ya. Mungkin cukup itu saja. Sampai jumpa lagi dan semoga kita diberikan profit yang konsisten.